Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Haji Hasanuddin dalam perkuliahan kuliah sebuah channel Haji HMR. Inilah hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan ke-10. Insyaallah akan membahas masalah penjualan konsumsi. Saya yakin dan percaya teman-teman semua sedikit memahami mengenai penjualan konsinyasi. Karena kita kenal konsinyasi itu merupakan jual titip. Jadi kita menitipkan barang-barang pada pihak lain dan pihak tersebut mendapatkan komisi dari barang yang dijualnya. Baik, kita lihat seperti apa teori daripada penjualan konsinyasi ini. Kita lihat bahwa penjualan konsinyasi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Ya. Nah, dari pengertian konsinyasi ini ada beberapa istilah, ya. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi pertama adalah konsigner atau pengamanat atau yang menitipkan barang, ya, yaitu pihak yang menyerahkan barang. Lalu kedua, pihak konsigni atau faktor atau commission merchant atau di bahasa Indonesia kan komisioner, yaitu pihak yang ketitipan atau pihak yang menerima barang. Lalu istilah lainnya adalah ada barang-barang konsinyasi, yaitu transaksi pengiriman barang-barang pada komisioner dilihat dari segi konsigner. Ya. Lalu yang keempat, barang-barang komisi atau consignment in, yaitu barang-barang yang diterima komisioner. Nah, dari penjualan konsinyasi yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam penjualan konsinyasi, hak kepemilikan barang itu akan berpindah dari pengamanan kepada komisioner manakala barang tersebut berhasil dijual kepada pihak ketiga. Jadi selama barang itu belum dijual, maka barang tersebut belum berpindah ke pemilikannya, alias masih dimiliki oleh si pengamanat. Ini adalah proses daripada penjualan konsinyasinya, di mana di sini pihak yang menitipkan barang itu mengirimkan barang kepada penerima titipan atau konsigni, dan di sini ada dia menandatangani satu kontrak perjanjian konsinyasi. Kemudian apa sih contohnya bisnis yang diterapkan untuk konsinyasi ini? Pertama, tadi di awal sudah saya sebutkan usaha kecil, ya. Di sini contoh penjualan es, kue, kerupuk, ya, ke warung-warung dan sebagainya. Lalu usaha menengah, di sini misalkan ada Indomaret, Alfamaret, elektronika dan lainnya sebagainya. Ini adalah bisnis-bisnis yang menggunakan atau menerapkan penjualan konsinyasi. Nah, kita lihat sekarang apa sih ciri-cirinya daripada penjualan konsinyasi tersebut, ya. Yang pertama, bahwa barang-barang konsinyasi ini dilaporkan sebagai persediaan pengamanat, bukan persediaan komisioner, ya. Jadi si komisioner ini tidak memiliki persediaan walaupun di warungnya atau di tokonya ada barang-barang tersebut. Lalu yang kedua, ciri kedua adalah pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan, ya. Jadi belum menjadi penjualan,
manakala si komisioner belum mampu menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab terhadap semua biaya yang keluar yang berhubungan dengan barang yang dititipkan tersebut. Lalu yang keempat, komisioner tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komersial yang diterimanya. Harus dijaga ya, jangan sampai rusak, apalagi kehilangan seperti itu. Lalu pertanyaannya, untuk apa atau apa keuntungannya daripada perjanjian konsinyasi tersebut ya? Yang pertama, dari segi pengamanan, bahwa konsinyasi merupakan satu cara untuk lebih memperluas pasaran, ya. Jadi untuk sebagai usaha ekspansi atau memperluas pemasaran, ya. Terkadang satu toko itu atau warung itu tidak mau apalagi produk baru ya, tidak mau ambil resiko untuk keluar uang terlebih dahulu atau sistem jual putus ya. Nah, penjualan konsinyasi ini merupakan solusi untuk memperluas pemasaran. Lalu yang kedua, resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanan. Ya. Yang ketiga, pengamanan mungkin ingin mendapatkan penjual khusus ya, yang dipercaya tentunya. Ya. Dan yang keempat, pengamanan tetap mengontrol harga eceran. Jadi si komisioner tidak serta-merta bebas menjual dengan harga tertentu, tetapi mengikuti aturan daripada si pengamanan atau si pemilik barang. Lalu apa keuntungan untuk si komisioner? Ya, yang pertama bahwa jelas komisioner itu terhindar dari resiko gagal usaha ya, karena memang tidak modal dulu atas barang tersebut ya, tidak mau ambil risiko kerugian akibat berusaha menjual barangnya sudah ada namun masih punya orang lain. Lalu yang kedua, menghindarkan resiko kerusakan barang dan adanya fluktuasi harga. Jadi semua risiko ini ditanggung oleh si pengamanan dan harga pun dia tidak bertanggung jawab, tetapi mengikuti aturan daripada si pengamanan ya. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat diperoleh jelas ya, dia tidak modal dulu tadi sudah jelaskan, tetapi sudah mendapatkan barang yang akan dijualnya. Nah, dalam perjanjian konsinyasi ini, tentu antara komisioner dan pengamanat punya hak dan kewajiban ya, yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kita lihat hak komisioner terlebih dahulu, bahwa komisioner itu berhak atas komisi dan pergantian biaya yang timbul ya sehubungan dengan barang yang dititipkan tersebut ya. Lalu yang kedua, diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijual. Jadi barangnya harus bagus ya, bukan barang yang kualitasnya rendah. Saya yakin mana ada toko yang mau menjual kualitas barang yang rendah ya. Nah, yang ketiga, berhak untuk memberikan syarat-syarat pembayaran pada langganan. Jadi masalah jatuh temponya kepada si konsumen atau pihak ketiga. Ya. Lalu apa kewajiban komisioner? Pertama, tentu melindungi keamanan dan keselamatan barang yang diterima dan dititipkan, jangan sampai rusak, apalagi berpindah tangan kepada pihak lain. Yang kedua, mematuhi dan berusaha untuk menjual barang-barang sesuai ketentuan ya, misalnya harganya tidak boleh melebihi yang ditentukan oleh si pengamanan. Yang ketiga, mengelola secara terpisah fisik maupun administrasi terhadap barang milik pengamanan. Yang keempat, membuat laporan secara periodik ya, barang yang diterima, dijual ataupun barang masih dalam persediaan. Lalu berikutnya kita bahas masalah
pencatatannya ya. Sekaligus nanti akan saya berikan contoh kasus ya untuk bagaimana mencatat transaksi konsinyasi baik dari pihak pengamanat maupun pihak komisioner ya. Kita lihat dulu rule-nya ya yang harus diterapkan dalam pencatatan atau pembukuan daripada transaksi konsinyasi ini. Baik, kita lihat. Yang pertama, bahas masalah akuntansi bagi komisioner ya. Di sini apabila diadakan pembukuan yang terpisah ya terhadap transaksi konsinyasi ini, artinya pembukuan terpisah ya. Artinya terpisah dari penjualan reguler si pemilik kawat tersebut atau si komisioner ya. Di sini bahwa komisioner harus membentuk rekening barang-barang komisi atau consignment in untuk setiap perjanjian konsinyasi yang diadakan. Jadi barang yang dikirim itu dicatat akunnya adalah barang-barang komisi atau consignment in ya. Nah, kemudian rekening consignment in ini didebet apabila ada biaya yang dikeluarkan yang menjadi tanggung jawab pengamanan ya. Debetnya adalah consignment in ya. Kemudian kreditnya adalah kas ya. Ini otomatis akan mengurangi daripada penghasilan si pengamanat. Dan yang ketiga, rekening consignment ini dikredit manakala untuk mencatat barang yang telah berhasil dijual. Artinya juga si komisioner punya utang kepada si pengamanat karena barangnya sudah terjual. Seperti itu. Yang kedua, apabila pembukuannya ini tidak dipisah ya, artinya menyatu dengan transaksi reguler si komisioner ya. Di sini yang harus diperhatikan adalah bahwa terhadap penjualan konsinyasi dibukukan dalam hasil penjualan. Kemudian pembelian HPP harus diakui setiap komisioner berhasil menjual barang tersebut. Intinya kalau dicatat secara tidak terpisah, maka ini sama saja perlakuan seperti transaksi perusahaan pada umumnya. Ya. Nah sekarang bagaimana masalah akuntansi bagi si pengamanat ya atau konsigner? Sama ya, hampir sama dengan komisioner ya. Di sini prosedur akuntansi yang dilakukan oleh pihak pengamanat tergantung pada rekening pembukuan atas transaksi konsinyasi ya, hasil penjualan, HPP dan biaya yang bersangkutan. Nah, caranya pun sama, ada dua cara, yaitu terpisah maupun tidak terpisah dari penjualan regulernya. Baik, langsung saja kita kepada praktek latihan soal ya. Kita lihat, kita baca di sini CP Audio Sakti ya, kita singkat AS, CPAS memiliki usaha perdagangan video audio visual yang beroperasi di Glodok ya. CPAS ini menandatangani kontrak penjualan konsinyasi dengan PT Bima Audio Nusantara atau PT BAN untuk memasok barang-barang video audionya. Berikut transaksi-transaksinya terjadi selama 2016 beserta zona-zona yang harus dilakukan. Kita lihat. Pertama kita lihat ini pencatatan yang dilakukan oleh CP Audio Sakti sebagai komisioner ya. Baik terpisah maupun tidak terpisah ya. Kita lihat tanggal 1 Desember 2006 di sini menerima barang komisi ya. Artinya PT BAN ini mengirimkan barang komisi kepada CPAS ini berupa apa? Berupa 100 buah DVD player untuk dijual dengan harga Rp1 juta per unit ya. Nah, pada saat
pengiriman barang tersebut, si komisioner tidak mencatat di pembukuan, artinya hanya berbentuk memorandum aja ya, hanya catatan kecil saja bahwa telah menerima barang komisi. Dan yang kedua, tanggal 1 sampai 31 Desember 2006, ini sebulan ya, dalam waktu sebulan ini, si CPAS ini berhasil menjual 100 DVD ya, semuanya laku dengan harga 1 juta rupiah dengan memiliki komisi sebesar 25%. Ya. Maka tadi kalau terjadi penjualan, maka di sini si komisioner mencatat piutang dagang ya, karena mungkin dibayarnya secara kredit ya penjualannya, dan barang-barang komisinya ini dikredit 100 juta, dari mana 1 juta dikali 100 unit ya, 100 juta rupiah. Sedangkan kalau dicatat tidak terpisah, ini sama aja transaksi seperti pada umumnya ya, muncul jurnal piutang dagang pada penjualan 1 juta, dan di sini ada pembelian atau HPP-nya ya pada hutang 75 juta. Dapat dari mana? Dikurangi dengan komisi 20%. Jadi HPP-nya adalah 75%. Dari 100 juta adalah 75 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, di sini muncul biaya angkut lokal ya untuk 100 buah DVD tersebut sebesar 500.000 rupiah. Maka untuk pencatatan terpisah itu, si komisioner mencatatnya biaya tersebut dalam barang-barang komisi 500.000 rupiah pada kas. Jadi di sini barang komisinya otomatis akan berkurang nanti 500.000 rupiah. Jadi bukan biaya ya. Lalu ya kalau dicatat secara terpisah, maka di sini muncul hutang ya. Hutang pada kas 500.000 rupiah. Kemudian yang keempat, penerimaan piutang. Ini ada pelunasan piutang dagang ya dari konsumen. Tentu akan dijurnal pas pada piutang dagang ya, 100 juta rupiah. Ini pun sama. Oke, ini untuk menghilangkan piutang dagang di sini. Di nomor 2 ini ya. Ini pun sama, piutang dagang ini akan menghilangkan piutang dagang di sini. Lalu yang kelima, tanggal 31 Desember, ini perhitungan komisi ya, yaitu 25% kali 100 juta rupiah, 25 juta, maka dijurnal oleh komisioner barang-barang komisi pada pendapatan komisi 25 juta. Ini pun akan mengurangi daripada barang komisi milik si pengamanat ya, sehingga pengurangannya sudah 25 juta ditambah 500.000 menjadi 25 juta 500.000, sehingga penyerahan barang uangnya ya itu menjadi barang komisinya tersisa 74.500.000 rupiah saja. Dari mana angka ini? Adalah 100 juta dikurangi 500.000 dikurangi 25 juta sebagai komisinya ya, menjadi 74.500.000 rupiah ya. Sedangkan untuk pencatatan tidak terpisahnya, ini si komisioner mencatat hutang pada kas, saya punya hutang kepada pembayaran hutang kepada si pengamanat ya. Ini intinya kalau pencatatan tidak terpisah, artinya ini sama seperti pencatatan akuntansi pada umumnya ya. Sementara kalau dicatat terpisah, di sini muncul beberapa akun baru, diantaranya barang komisi ya, ini untuk mencatat pengiriman barang-barang komisi. Kemudian untuk barang-barang komisi ini juga untuk
didebet kalau dia terjadi biaya-biaya ya, dan juga pendapatan komisi ya. Nanti di akhir baru dihitung berapa sisa barang-barang komisi tersebut setelah dikurangi komisi dan juga biaya yang terjadi. Paham ya? Baik, itu pencatatan dari segi komisioner. Lalu bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh si pengamanat PT Bima Audio Nusantara tadi? Kita lihat ya. Sorry. Kita lihat di sini. Yang satu, pengiriman barang ya sama seperti tadi. Ini soalnya sama seperti tadi ya. Pada saat pengiriman barang ini, kalau tercatat bisa itu, maka barang jurnalnya barang konsinyasi pada pengiriman barang konsinyasi sebesar 60 juta, dari mana dia langsung dikalikan 100 buah dikali dengan HPP-nya 600.000 rupiah sehingga menjadi 60 juta ya. Untuk pencatatan tidak terpisah pun sama jurnalnya ya. Kemudian muncul yang ongkos angkut pengiriman. Mohon maaf, ini harusnya 500.000 ya, bukan 400. Ya, salah ketik. Maka ini jurnalnya barang konsinyasi pada kas ya, 500.000 rupiah. Dan kalau pencatatan tidak terpisah ini biaya ongkos angkut sama seperti pada umumnya ya, pada kas 500.000 rupiah. Lalu di sini diterima perhitungan atas hasil penjualan ya. Apabila telah berhasil dijual, maka dilakukan pencatatan penjualannya sebagai berikut. Ini muncul piutang dagang ke CPAS ya atas penjualan konsinyasi sebesar 74.500.000 rupiah. Ini dari mana? Tadi di awal 100 juta dikurangi komisi 25 juta dikurangi biaya kirim 15.000 ya, sehingga tersisa 74.500.000 rupiah. Sedangkan kalau tidak terpisah sama ya jurnalnya. Kemudian di sini PT Ban juga mencatat harga pokok penjualannya yaitu 60 juta. Tadi 600.000 dikali 100 unit ya, 60 juta dikurangi biaya penjualan konsinyasi 500.000 ya. Kreditnya barang konsinyasi 60.500.000 rupiah ya. Kemudian diterima uang sebesar 74.500.000 rupiah dari si PT ECP AS ya sebagai store uang atas penjualan barang konsinyasi. Maka si PT Ban ini mencatat sebagai kas, debitnya kas, menerima uang ya, menghilangkan piutang dagang CPAS ini ya, 74.500.000 rupiah. Itu sama ya, penjualan pada umumnya juga sama. Yang terakhir, menutup atau memindahkan saldo pengiriman barang ke laba rugi ya. Maka keuntungan daripada HPP daripada barang tersebut akan mengurangi rugi laba 60 juta ya. Jadi jumlahnya adalah pengiriman barang konsinyasi 60 juta pada rugi laba, sehingga nanti di laporan rugi laba penjualannya akan dikurangi 60 juta rupiah ya. Untuk dicatat terpisah pun sama. Baiklah, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya bahwa kita sudah belajar. Pertama adalah pengertian konsinyasi, lalu yang kedua ciri-ciri dan ciri-ciri konsinyasi, yang ketiga adalah hak dan kewajiban komisioner dan juga pengamanat. Lalu yang keempat masalah atau tata cara penjualan ya antara si pengamanat dan juga komisioner, di mana kedua-duanya bisa mencatat secara terpisah maupun tidak terpisah. Adapun contohnya sudah saya jelaskan, dan juga
Sudah jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman daripada contoh soal yang diberikan tadi ya, sehingga kalian semua bisa menjawab latihan tugas mahasiswa pertemuan seluruh nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam WhatsApp grup ya. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.